Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah secara online. Tuhan berkati kami agar kami mampu memahami firman-Mu Tuhan. Agar kami mampu konsentrasi sehingga kami mampu menerima firman Tuhan dengan lapang dada, dengan pemikiran yang baru. Kuatkan kami, mampukan kami, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang baik. Dilepas Matius 18, kita akan belajari perumpamaan-perumpamaan di Matius 25. Di Matius 25 ini semua perumpamaan saya rasa hampir semua kita dengar, kita pahami dengan mudah dan sering dikhotbahkan. Dan yang pertama kita akan mempelajari di Matius 25 ayat 1 sampai 13, bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Matius 25 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yesus menceritakan tentang satu perumpamaan yang terkenal, yaitu 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ke-10 gadis tersebut pergi menyongsong mempelai pria. 5 gadis membawa pelita namun tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Dan 5 gadis lainnya membawa pelita dan minyak dalam buli-buli mereka. Yang tidak membawa minyak dalam buli-buli disebut gadis yang bodoh. Sedangkan mereka yang membawa minyak dalam buli-buli disebut gadis yang bijaksana. Matius 25 ayat 5 sampai ke 7 berkata demikian. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ketika mempelai pria tidak datang, maka mengantuklah dan kemudian semuanya tertidur. Saat waktu tengah malam, ada suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ke-10 gadis itu tersebut bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka masing-masing untuk segera menyongsong mempelai tersebut. Dan disinilah inti dari ceritanya. Matius 25 ayat 8 dan 10 berkata demikian. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Masalah muncul ketika pelita milik gadis-gadis bodoh itu mulai padam dan mereka tidak memiliki minyak dalam buli-buli mereka untuk menyalakan pelita mereka. Dan ketika 5 gadis bodoh itu meminta minyak kepada 5 gadis yang bijaksana, tentu saja 5 gadis bijaksana menolak. Karena minyak yang mereka miliki hanya cukup untuk mereka saja. Jika dibagi, maka pelita mereka dan pelita gadis yang bodoh pun juga akan kekurangan dan akhirnya mati. Akhirnya diputuskan 5 gadis bodoh tersebut untuk membeli minyak. Dan ketika mereka mau pergi membeli minyak, datanglah mempelai pria dan membawa mereka yang telah siap sedia atau 5 gadis bijaksana itu masuk dalam perkawinan dan pintu ditutup. Bagaimana nasib 5 gadis bodoh yang sedang pergi membeli minyak untuk pelita mereka? Matius 25 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau." Ketika 5 gadis bodoh tersebut datang dengan membawa pelita yang telah menyala, maka mereka mendapati pintu tersebut sudah ditutup, sehingga mereka mengetuk pintu dan memohon masuk ke dalam perjamuan kawin. Namun sang tuan yang punya acara tersebut, yang punya hajat perjamuan kawin, tidak mengizinkan mereka untuk masuk dan menolak mereka untuk masuk karena dia tidak mengenal 5 gadis bodoh tersebut. Di akhir perumpamaan ini Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 13, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya."
Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya akan tiba, anak manusia akan datang dan menjemput kita semua. Seperti pada pembahasan kita sebelumnya. Saya tidak akan membahas tentang hal detail dan menafsirkan arti dari hal-hal yang menurut saya sebenarnya tanpa ditafsirkan sebenarnya kita dengan mudah bisa memahami apa yang Yesus inginkan dari perumpamaan tersebut. Atau kita sebenarnya tidak perlu dan itu memang tidak usah ditafsirkan. Karena itu hanya sekedar pemanis saja, atau angka itu hanya sekedar angka. Dan jika pun ditafsirkan juga tidak berarti apapun sebenarnya. Seperti apa arti angka 5? Mengapa tidak angka 7 atau 9? Atau mengapa jumlahnya ada 10 orang gadis yang menunggu mempelai? Apa arti angka 10 itu? Itu hanya menghabiskan energi dan fokus kita. Dan jangan-jangan malah fokus kita lebih ke arah hal-hal tersebut, bukan tentang pembahasan ini dari perumpamaan. Perumpamaan ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan murid-murid Yesus tentang kapan kedatangan Yesus dan apa tanda kesudahan dunia. Matius 24 ayat 3 berkata, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Untuk menjawab pertanyaan itu kemudian Yesus memberikan banyak pembekalan tentang apa saja yang dibutuhkan agar kita bisa tetap benar dan tegar sembari menunggu kedatangan Yesus yang kedua, termasuk di dalamnya adalah perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Bapak Ibu semua bisa melihat di Matius 24 dan Matius 25. Itu masih membahas bagaimana Yesus memberikan jawaban dan mengajarkan murid-muridnya tentang apa yang sebenarnya seharusnya menjadi fokus mereka ketika mereka menyikapi kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bukan menanyakan bagaimana dan kapan Yesus datang kedua kalinya. Bapak Ibu semua, jika kita melihat dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, kita bisa mempelajari banyak hal. Kita bisa mempelajari sebenarnya apa yang Tuhan ingin kita persiapkan. Ini kayaknya cheatnya kita. Ini kayaknya kayak Tuhan sudah memberikan clue bagi kita. Nah, kita melihat, kita tahu bahwa perjamuan kawin bicara tentang kerajaan surga. Kedatangan kerajaan surga, mempelai pria adalah Yesus. Dan kedatangan mempelai pria adalah kedatangan Yesus. Sedangkan 10 gadis yang menunggu mempelai pria adalah kita semua. Pelita bicara tentang kebenaran atau firman Tuhan atau Yesus sendiri. Pelita menerangi jalan kita meskipun jalan di depan gelap gulita, namun dengan adanya pelita maka terang yang ada menerangi langkah kita. Karena itu dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita atau penerang bagi langkah kita saat kita menjalani kehidupan. Kunci utamanya adalah pelita tersebut harus menyala agar cahaya pelita tersebut menerangi jalan kita. Sedangkan minyak bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah kunci utama agar firman Tuhan dalam kehidupan kita tetap bercahaya menerangi jalan kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajarkan dan membantu kita memahami firman Tuhan, dan mengingatkan kita terhadap firman Tuhan ketika kita menjalani kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, firman Tuhan atau kebenaran tersebut terus hidup, menuntun dan menerangi jalan kita. Jadi Roh Kudus adalah kunci kekuatan kita untuk memahami dan kunci kekuatan kita untuk mengerti dan kunci kita untuk teringat firman Tuhan, bukan mengingatkan dengan hal yang lain. Dalam perumpamaan ini Yesus ingin mengajarkan pada murid-muridnya agar fokus mereka bukan pada kapan Yesus datang kedua kalinya, melainkan kepada apakah mereka siap, ada, dan tetap hidup dalam kebenaran saat Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu dalam perumpamaan ini ada 2 hal bagaimana cara agar kehidupan kita tetap bercahaya sampai Tuhan datang. Yang pertama, pelita harus tetap menyala. Firman Tuhan harus tetap hidup dalam kehidupan kita, menjadi penerang bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus adalah kunci agar pelita tersebut bisa tetap menyala.
Maksudnya demikian, ketika kita menjalani kebenaran firman Tuhan, tentunya tantangan akan datang. Menghadang kita, godaan dari kuasa kegelapan, dan dari kelemahan diri kita sendiri juga akan mengganggu kita, sehingga kita akhirnya gagal, atau mereka bertujuan agar kita gagal untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan menjadi manusia yang gagal. Kita butuh sosok yang mampu mengajarkan kita, sosok mampu membantu kita memahami dan mengingatkan kita apa yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup kita. Dan tentu yang sosok tersebut harus mengajarkan sesuatu yang benar dan sesuai firman Tuhan, karena firman Tuhan ada jawaban dalam kehidupan kita. Dan kesemuanya kita dapatkan dalam Roh Kudus. Karena itu penting bagi kita ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus dan kebenarannya, kita perlu mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita, dan menguatkan kita, sehingga kebenaran yang kita pegang tidak akan terlepas meskipun ombak datang mendera. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus menguatkan dan memberikan kuasa kepada murid-murid Yesus saat Yesus naik ke surga meninggalkan mereka, sehingga murid-murid Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Kuasa-kuasa yang selama ini hanya bisa mereka lihat dalam diri Yesus ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan saat itu mereka melakukannya hal yang sama. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membuat kita mampu menghasilkan dan mampu untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Karena itu di dalam Yohanes tadi, Yesus berdoa agar apa? Roh Kudus itu menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus seperti minyak yang membuat api menyala. Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mengenal dan memahami kerajaan surga. Pelita tersebut harus menyala. Itu syarat supaya kita tetap ada, bersiaga. Hal yang kedua, yaitu selalu waspada dan berjaga-jaga. Waspada dan berjaga-jaga artinya jangan sampai kita terlelap sehingga kita tidak mendengar panggilan Allah, atau ketika kita mendengar panggilan Allah, diri kita tidak siap. Pelita yang kita miliki padam, atau mau padam, kita tidak punya minyak dalam kehidupan kita. Jangan sampai kehidupan kita ketika Tuhan datang nanti, kita tidak siap. Atau Tuhan memanggil kita tidak siap. Kenapa? Karena kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kebenaran firman Tuhan sudah pergi meninggalkan kita. Kita hidup kacau, dan ketika Tuhan panggil kita tidak siap. Kita menjadi bagian dari 5 gadis yang bodoh. Perhatikan apa yang kita perbuat dan bagaimana cara kita hidup adalah cara kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga. Perhatikanlah bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal. Efesus 5 ayat 15. Jika kita melihat dalam perikop luasnya Efesus 5 ayat 1 sampai 21 mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak terang yang hidup dalam firman dan kasih Allah. Di dalamnya ada kewaspadaan terhadap rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, dan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh orang Kristen. Juga demikian waspada terhadap ajaran-ajaran sesat, baik yang ada di luar kekristenan dan maupun dari dalam kekristenan sendiri. Seharusnya dan sewajibnya kita mampu membedakan dan mengidentifikasikan, bukan malah ikut dalam euforianya dari ajaran-ajaran tersebut. Sudah tahu menyeleweng dari firman Tuhan, tapi karena kita lihat ini gegap gempita, kita ikut-ikutan. Tidak bisa. Kita harus menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang tersesat, bukan kita menganggap jalan yang sesat itu sebagai jalan kebenaran yang baru. Kehidupan sebagai anak terang adalah kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, yang perkataannya penuh dengan kasih dan ucapan syukur. Berjaga-jaga terhadap tantangan kehidupan ketika kita menghadapi kehidupan melalui kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita mampu menjaga dan menyalipkan keinginan diri kita yang bisa membawa kita pada dosa. Keinginan seringkali melebihi dari apa yang kita butuhkan. Keinginan seringkali melebihi dari apa yang kita miliki. Keinginan seringkali melebihi dari apa yang kita dapatkan.
Karena itu butuh namanya Roh Kudus untuk memampukan kita menyalipkan keinginan diri. Sehingga apa? Kita tidak terjebak dalam dosa. Banyak hal dosa itu. Orang Jawa berkata hati-hati dengan harta tahta wanita. Ya. Semua 3 ta tadi. Itu bisa menjadi keinginan yang memabukkan. Kenapa? Karena dia tidak mampu menyalipkan diri mereka ketika mereka menghadapi satu tantangan baru atau fase baru dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu semua dari anak-anak terang tadi bertujuan agar jangan sampai keselamatan yang sudah menjadi bagian kita malah hilang di akhir perjalanan kita. Kenapa? Karena kita hidup sebagai anak terang, tapi jangan sampai kelakuan kita jadi seperti anak gelap. Perjuangan kita untuk keluar dari manusia lama dan menjadi manusia baru itu jangan sampai sia-sia, karena itu paling berat, itu fase yang terberat. Ketika Bapak Ibu memutuskan jadi anak-anak terang atau manusia baru, itu adalah fase kehidupan yang baru bagi Bapak Ibu dan fase perjuangan yang lebih berat daripada perjuangan yang sebelumnya. Karena itu jangan sampai di akhir penilaian kita, di akhir panggilan kita malah kehilangan momen tersebut, kehilangan dampak dari perjuangan itu. Perjuangan itu menjadi satu perjuangan sia-sia. Karena itu perlu kita selalu bersikap waspada, berjaga-jaga. Jangan terlena, jangan terlalu bersikap terbuka dan tidak ada kewaspadaan dalam menghadapi godaan. Dosa is dosa, jangan pernah menyentuhnya. Sebuah kesalahan harus diperbaiki, bukan didiamkan sampai kesalahan itu memperbaiki dirinya sendiri. Tidak mungkin. Kitalah yang bisa memperbaiki kesalahan. Jangan menjadi bagian dari sebuah kesalahan. Tetap waspada, minta firman Tuhan, Roh Kudus itu dalam kehidupan kita masuk dan menguasai sehingga kita tahu apa yang benar, apa yang harus kita lakukan. Perumpamaan ini mengajarkan kita untuk memahami bahwa kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan diri kita dan kekuatan kita yang kita miliki tidak akan mampu menjalani sendiri kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan kita sehingga kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Seperti minyak menjadi bahan bakar pelita agar cahaya pelita dapat menerangi jalan kita. Demikian pula Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita agar kita dapat memahami maksud Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Di saat ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami membutuhkan Roh Kudus agar pelita kami, kehidupan kami dapat menyala terang. Biar Tuhan ketika Engkau datang dan memanggil kami ada. Dan kami siap menjawab panggilan-Mu Tuhan. Dan kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus mampu masuk dalam kehidupan kami, menguatkan kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, mengundang kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kami kuat di dalam kasih kuasa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memampukan kami dan Engkau telah memperbaharui pikiran dan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan kami. Berkati kami semua dalam setiap pekerjaan kami. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga, kesuksesan, keberhasilan, bahkan keberuntungan dalam kehidupan kami. Berkati gereja kami, berkati Bapak Ibu Gembala kami, staf Gembala kami. Berkati setiap pelayan yang ada, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati kota Solo kami, berkati negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.